Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu lahirnya harapan baru bagi sepak bola tanah air. Di bawah komando arsitek baru yaitu John Hedman, Timnas Indonesia tampil beringas dengan melumat Saint Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas dalam ajang FIFA Series pada Jumat 27 Maret 2026. Kemenangan telak 4-0 ini bukan sekedar angka di papan skor, melainkan sebuah pernyataan tegas. Hedman sukses memutus tren negatif yang selama bertahun-tahun seolah menjadi tradisi pahit bagi para pelatih papan atas saat menjalani laga perdana bersama skuad Garuda. Sejarah mencatat bahwa kursi pelatih Timnas Indonesia kerap memberikan sambutan yang dingin. Nama-nama besar dengan reputasi mentereng seperti Luis Milla, Sintayong hingga Patrick Kluivert, semuanya harus menelan pil pahit pada laga debut mereka. Era Luis Milla pada tahun 2017, pelatih asal Spanyol ini mengawali kiprahnya dengan kekalahan 1-3 dari Myanmar di hadapan pendukungnya sendiri. Meski sempat unggul melalui gol Ahmad Nur Hardianto, Indonesia justru kedodoran dan gagal mempertahankan ritme. Era Sintayong pada tahun 2021, pelatih yang kini begitu dicintai publik ini pun tak luput dari kesulitan di awal. Pada laga debut kompetitifnya, Indonesia dipaksa menyerah 1-3 oleh kekuatan solid Oman. Satu-satunya gol hiburan saat itu dicetak oleh Evan Dimas. Era Patrick Kluivert, legenda Belanda ini bahkan mengalami debut yang lebih menyakitkan. Melawan tim raksasa Australia di kandang lawan, skuad Garuda dihancurkan dengan skor telak 1-5. Berbanding terbalik dengan para pendahulunya, John Hedman langsung menyuguhkan kemenangan meyakinkan. Strategi yang ia terapkan tampak cair dan efektif, memberikan angin segar bagi para supporter yang merindukan hasil instan namun berkualitas. Kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis diwarnai oleh performa impresif para penggawa Garuda. Menariknya, gol-gol yang tercipta lahir dari kaki pemain yang sedang dalam sorotan tajam. Beckham Putra, sang pengatur serangan, kembali menunjukkan kelasnya sebagai motor penggerak tim. Oleh Romeni, penyerang yang baru saja melakoni debutnya ini langsung nyetel dengan skema permainan Hedman. Sedangkan Mauro, nama lain yang mencuri perhatian dengan penyelesaian akhir yang dingin di depan gawang lawan. Kombinasi antara pemain lokal yang sudah matang dan tenaga baru hasil proses naturalisasi tampaknya mulai menemukan harmonisasi di bawah asuhan Hedman. Meski kemenangan ini patut dirayakan, publik sepak bola tanah air diingatkan untuk tetap membumi. Analis sepak bola menekankan bahwa kemenangan Hedman perlu dilihat secara profesional. Jika dibandingkan dengan debut Patrick Kluivert yang langsung berhadapan dengan Australia, raksasa Asia, atau Sintayong yang melawan Oman dalam situasi kompetitif yang ketat. Lawan Hedman kali ini, Saint Kitts and Nevis secara peringkat FIFA memang berada di bawah level lawan-lawan sebelumnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa performa Indonesia di laga ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal organisasi permainan dan kepercayaan diri. Hedman telah berhasil melewati rintangan psikologis pertama yang gagal dilewati Milla, Sintayong maupun Patrick Kluivert. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi John Hedman untuk membangun otoritasnya di ruang ganti. Dengan hasil impresif di laga perdana, ekspektasi publik tentu akan semakin tinggi. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa keganasan skuad Garuda ini tidak hanya berlaku melawan tim-tim kecil.
tetapi juga saat berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia di turnamen resmi. Apakah ini awal dari kejayaan permanen Indonesia ataukah hanya sekedar bulan madu singkat? Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini publik sepak bola Indonesia boleh tersenyum lebar melihat timnas mereka kembali ke jalur kemenangan.